Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pundong, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Pundong dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bergabung di podcast PPDB Online 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Jelita Viviana Dewi. Di sini saya sebagai host PPDB Online 2021-2022. Kali ini kita didampingi oleh Ibu Umi Fatonah SPD selaku guru BK SMA Negeri 1 Pundong. Halo Bu Umi, apa kabar? Kabar baik, selamat jumpa anak-anakku di BK Peduli Siswa. Kali ini kita akan membahas bimbingan dan konseling pembinaan karakter dan beasiswa di SMA Negeri 1 Pundong. Nah, jangan nunggu lama-lama lagi nih, kita sharing sama Bu Umi Fatonah yang guru BK di SMA Pundong. Nah, untuk Bu Umi, sebenarnya apa sih bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Pundong itu? Ya, bimbingan dan konseling adalah pemberian layanan untuk siswa atau untuk peserta didik agar siswa mampu menjalankan perkembangannya secara optimal, agar dia mampu mencapai kemandirian dan juga mengenali kebutuhan-kebutuhan dari untuk mencapai tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu perkembangan dan masa remaja untuk masalah-masalah yang dihadapi gitu ya Bu? Iya, iya. Nah, pendapat Ibu tentang stigma BK biasanya hanya untuk anak-anak yang bermasalah itu gimana sih Bu? Ya, jadi saya ulangi ya bahwa tugas perkembangan remaja itu banyak. Ya, tugas perkembangan remaja itu banyak. Di antaranya adalah misalnya remaja itu mampu menerima dirinya sendiri. Contohnya sudah SMA itu kan sudah masa-masanya untuk ekspor ya Mbak ya. Iya. Nah, perkembangan dan menerima fisiknya diri sendiri. Mohon maaf, ini misalnya ada anak yang terlalu cungkring, tapi dia belum bisa menerima dirinya bahwa aku kok cungkring toh, padahal saya pinginnya yang agak-agak gemuk gimana gitu. Itu belum menerima. Akhirnya bagaimana BK itu mampu mengenali diri anak tadi, misalnya seperti itu. Kemudian mohon maaf lagi, ini yang baru tren ya, anak terlalu hitam. Iya. Sebenarnya hitam ini kira masalah, tetapi untuk anak yang baru remaja kan bermasalah, kok kurang cantik, kurang gimana. Nah, dia akhirnya mencari pemutih, terus pipinya rusak. Seperti itu yang dinamakan menerima dirinya sendiri dan mengenali kebutuhan dan itu perkembangannya di situ. Nah, untuk pertanyaan Mbak Jelita, stigma kan biasanya hanya untuk anak-anak yang bermasalah. Itu salah, itu keliru. Jadi BK itu mempunyai dua fungsi. Yang satu preventif itu apa? Kalau obat itu kan pencegahan ya. Yang satunya lagi kuratif. Yang preventif misalnya, sekarang kita di SMA kan banyak sekali ekstrakurikuler dan yang bukan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa. Nah, kita memberikan wadah di situ, misalnya seperti ada OSIS, ada ekstrakurikuler, ada pramuka, ada PMR, ada apa lagi Mbak di sini? Ada tari, apalagi? Ekstra banyak lainnya ya. Banyak lainnya. Ya, itu kan mewadahi agar anak-anak tidak banyak keluar dalam tanda kutip negatif. Iya. Ya, negatif kan akan menimbulkan tawuran. Ya, itu yang pencegahan preventif. Kemudian yang pencegahan kuratif ya tentu saja yang seperti Mbak katakan tadi, untuk solusi dari suatu masalah. Dan masalah itu bermacam-macam. Ada yang berangkat dari kelas,
masalah kelas dengan dirinya sendiri, dengan temannya, dengan gurunya. Ada yang berangkat dari sekolah, permasalahan sekolah, misalnya pelanggaran tata tertib, ya toh. Terus ada yang dari keluarga. Nah, khusus untuk keluarga ini BK tidak bisa mengganggu gugat. Tetapi di sini BK berfungsi untuk mendudukkan anak sebagai anak. Dengar. Bu, maaf, bapak ibuku itu kan nggak punya, terus saya harus gimana? Kan nggak mungkin kita ya piye carane bapakmu kon kerja, itu kan nggak mungkin. Tetapi bagaimana memberikan anak itu agar bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang sudah mampu memberikan. Ya, benar Bu. Ya, berarti stigmanya seperti itu ya. Jadi kita mempunyai dua fungsi. Yang pertama preventif ya, sebelum dan bagaimana dia tidak bermasalah ya, pencegahan. Yang kedua kuratif. Kuratif itu penyelesaian permasalahan yang memang sudah ada. Nih, mungkin seperti itu. Jadi stigma BK itu nggak hanya masalah-masalah yang diungkit, tapi ada preventif sama kuratif ya Bu? Iya, betul. Nah, gimana sih Bu penanganan siswa, seperti apa yang dilakukan oleh BK itu Bu? Ya, penanganan kita mengacu kepada layanan-layanan bimbingan konseling. Misalnya layanan konsultasi. Kalau ada apa-apa monggo tindak BK. Dan diingat kita punya asas yang namanya asas rahasia. Jadi insya Allah di BK selalu rahasia. Aman. Hanya kuncinya satu, Bu, tapi ini rahasia loh, ibu saja yang tahu. Ya, nanti dengan ibu itu, Bu, ini rahasia loh, ibu saya yang tahu. Dengan temannya, ini rahasia yo, ini kamu saya yang tahu. Akhirnya itu menyebar. Terkadang seperti itu. Dan kita dari BK malah mengingatkan bahwa sudahlah, cukup di sini saja, biar nanti tidak permasalahan itu cepat selesai. Kalau kita rahasia itu nanti cepat selesai, karena kita yuk ke sini, langkah kita itu ajak. Tapi kalau di sini ada rahasia, akhirnya kan menjadi rahasia umum. Nggak jadi rahasia ini Bu. Berkembang. Itu masalah konsultasi. Kalau lebih ke sudah permasalahan, sudah menangis, mungkin sudah sudah yang serius, itu nanti mungkin ke masalah konseling namanya. Ya, sudah ada permasalahan, terus sudah harus diselesaikan, dan kita nanti ada 2-3 tahap, 2-3 kali pertemuan. Ya, pertemuan. Kalau konsultasi mungkin kan konsultasi perguruan tinggi, Bu, saya mau ambil PGTK, tapi saya nggak mau, bapak saya nggak mau karena bapak saya dulu ambil seni ning Radadi, terus saiki kon aku sing neruske gitu, padahal saya nggak tahu seni misalnya. Itu. Kemudian mediasi. Terkadang kita itu mempunyai masalah yang harus melibatkan orang lain. Jadi Mbak Jelita punya masalah dengan Mbak Fulan ya. Lah kan harus dipertemukan. Ya, ini namanya mediasi ya. Baik-baik gitu ya, Bu. Saya ngomong dulu dengan Mbak Jelita bagaimana sebenarnya permasalahan itu. Saya ngomong juga dengan Mbak Fulan tadi apa permasalahan yang sebenarnya, terus nanti kita temukan. Ya. Ada yang dulu seperti itu, Mbak, sahabat karib dipecah dengan adanya satu seperti itu, akhirnya saling, tapi aku sangat percaya, Bu, dia tidak mungkin seperti itu. Yang satunya juga seperti itu. Akhirnya wes kono arep ngopo sak karepmu, kowe ning kono ketemuan diselesaikan bersama. Karena kami sudah mengantongi permasalahan sebenarnya enggak ada. Akhirnya alhamdulillah hanya berpelukan, ketemu, saling nangis, saling terbuka. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menjadi ibu-ibu semua. Ya, seperti itu. Ada lagi kolaborasi, kita bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita bekerja sama mungkin dengan orang tua kalian, kolaborasi itu bersama-sama nanti ya. Berkomunikasi yang baik gitu ya Bu. Ya, jadi penjelasan masalah itu sesuai dengan apa permasalahan itu yang ada. Ya, seperti itu Mbak. Jadi di bimbingan konseling itu membimbing untuk masalah biar cepat selesai dengan baik gitu. Iya, betul. Mungkin ya Bu, beberapa siswa di SMA Negeri 1 Pundong itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena ada permasalahan di keluarga mungkin. Nah, itu apakah bisa dikonsultasikan ke BK? Bisa sekali.
seperti yang saya katakan tadi, jangan malu ya, di BK itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita insya Allah itu tetap rahasia. Nek guru BK ember ya mesti do disengiti wong. Iya. Guru BK itu biasanya tidak hanya siswa saja yang curhat, tapi mungkin ada sebagian teman yang memang karena mereka sudah nek guru BK iso meneng gitu. Jadi kadang-kadang semua guru di sini membicarakan siapa. Kita tahu, kita sudah menangani sampai tahap mungkin 90% dapat, tapi kita diam. Oh, kok lagi berkembang gitu. Tapi kita diam. Nah, setelah nanti sudah fix dan memang itu bisa diberikan kepada forum ya kita berikan. Tapi kalau tidak nanti biar selesai yang move tadi biar hilang dengan sendirinya. Tapi kan yang sini sudah selesai. Kalau sudah selesai insya Allah kan sudah tidak ada apa-apa lagi. Itulah sifat kerahasiaan. Jadi kadang-kadang kamu ngomong ke siapa di depan saya, padahal saya tahu persis, tapi kita nggak akan memberikan dan tidak akan bertanya. Kalau bertanya nanti malah kita mungkin kena ikut arus ya. Jadi nanti rahasia itu akan keluar. Tapi kita tetap harus memegang rahasia. Jadi monggo nggak apa-apa. Mungkin di rumah itu kan banyak masalah ya, saking capeknya nggak bisa belajar itu juga masalah. Orang tua mohon maaf terlalu protek juga masalah. Benar banget Bu. Ya, kalian OSES sampai jam 7 malam sampai jam 6 malam, bapak ibunya bingung juga masalah. Bingung kalau hanya tanya nggak apa-apa, tapi kalau tidak bertanya juga masalah. Jadi monggo hal-hal seperti itu insya Allah di BK terbuka nanti. sama guru BK gitu ya Bu. Ya. Nah, ada lagi? program terkait perkembangan prestasi siswa di SMA Negeri 1 Pundong itu gimana Bu? Oh, yang perkembangan prestasi ya. Iya. Perkembangan prestasi itu kita yang pertama yang anak-anak SMP yang baru masuk itu nanti kita ada tes IQ. Dari tes IQ itu kita bisa mempelajari seberapa jauh kemampuan anak itu. Kalau memang itu di bawah rata-rata ya kita konsultasi refer ya namanya, kita konsultasi kepada yang berwenang. Jadi kita terus orang opopot di BK pinter enggak. Kalau memang harus kita ke psikolog, kita ke psikolog. Kalau kita memang harus kemana kita itu seperti itu. Terus kemudian ada anak yang di situ ada namanya mungkin nanti dulu pernah tes IQ ya. Pernah. Bisa memahami enggak? Ya, itu kan ada IQ dan EQ. Coba dua itu saja lah. Nanti kalau EQ-nya kurang bagus bisa kalian benahi dengan cara seperti kalian mungkin organisasi yang baik, kalau agamamu Islam ya taat beribadah secara Islam dengan baik, itu akan menambah EQ yang nanti dalam pekerjaan akan sangat-sangat berpengaruh. Ya, itu EQ bisa dikembangkan, bisa ditambah-tambah. Tapi kalau IQ itu memang benar-benar pemberian dari Allah yang tidak akan bisa bertambah. Ya, jadi hanya dari mungkin 80 sampai 100 atau 100, kalau kita kan rata-rata 100 sampai 118 ya, kalau 120 kayaknya ada belum saya lupa. Tapi itu sudah pinter, itu sudah wajar dan mampu menerima pelajaran di SMA. Ya, kalau yang non akademik prestasi kan tidak hanya akademik saja. Iya, kalau yang akademik tadi ya ada OSN misalnya diikutkan yang akademik otomatis ke ekstrakurikuler. Ya, nanti tinggal pilih ekstrakurikuler, banyak sekali di sini yang saya disebutkan tadi ya. Tinggal pilih sesuai dengan keinginan, kemampuan, bakat dan minat anak tersebut. Ya, mungkin itu Mbak. Nah, apakah buat siswa yang berprestasi nih Bu, apakah ada beasiswa di SMA Pundong ini? Ya. Beasiswa ada beberapa, ada beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu. Beasiswa prestasi itu ada yang namanya beasiswa pelajar hebat. Kita mengirimkan kalau nggak salah karena kita nggak tatap muka ya, jadi terkadang kita itu lupa. Itu kalau nggak salah sekarang kelas 12 ya Mas ya. Kita mungkin kelas 12 itu baru sekali itu. Tahun 2018. Sekarang kelas berapa? 12 lulus ya. Iya. Ya, 2018 kita mengirimkan ada satu karena kita dapat undangan, kuotanya hanya satu dan alhamdulillah sampai sekarang dapat. Itu pelajar hebat dari Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua
hasil dari pekerjaan kalian tryout kelas SMP, Ya. ya itu kan ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1 dan 2 dan 3 ini mendapatkan beasiswa prestasi namanya. Tetapi beasiswa itu akan cair apabila anak-anak yang juara tersebut masuk ke SMA Negeri 1 Pundong. Dan beasiswa itu dapat dicairkan tetapi untuk membantu mengurangi biaya masuk. Jadi tidak berwujud uang ya, tapi langsung direfer ke keuangan sekolah ya. Dengan catatan anak itu masuk di SMA kita. Juara 1 mendapatkan 1.500.000, juara 2 itu 1 juta, juara 3 itu 500.000 rupiah ya. Tetapi nanti kalau ada misalnya tahun besok berkurang atau bertambah itu sudah kebijaksanaan sekolah ya. Itu ada 2 yang prestasi. Kemudian prestasi. Jalur beasiswa yang tidak mampu itu banyak, mungkin kalian banyak yang ikut ya. Yang satu Biru Peduli, tetapi mohon maaf Biru Peduli ini karena dari mulia sekali Bapak Iqbal dan keluarga, mohon maaf dan terima kasih sekali. Ini didapat dari satu keluarga dan tahun ini baru off. Semoga saja kita turut berdoa, ikut berdoa agar tahun depan sudah ada lagi ya. Amin. Tahun 2021 ini baru off, tapi tetap yang tahun kemarin mendapatkan tetap mendapatkan. Kemudian yang kedua PIP. PIP itu kita mendapatkan per tahun itu sekitar 80 sampai 100 siswa yang mendapatkan beasiswa PIP. Kemudian pencairannya itu kelas 10 500.000, kelas 11 1 juta, kelas 12 itu 500.000 lagi. Nah, biasanya kalau beasiswa yang PIP tadi tuh buat apa sih Bu? Kok bisa sampai 100 orang yang dapat beasiswa itu gitu loh? Buatnya. Ya, dipakai buat keperluan apa? Apa keperluan sekolah? Apa keperluan sekolah? Oh. Ya, nanti yang mengelola anak. Jadi kita baru saja cair ini ya dan diberikan ke rekening pribadi ya. Kemudian dari situ untuk pembayaran untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan sekolah anak ya. Tapi ada syaratnya karena ini beasiswa tidak mampu ya. Syaratnya nanti sama, tak teruskan lagi. PIP 1 ya. Terus yang kedua itu beasiswanya itu ada lagi yang namanya kartu cerdas KACER. Sama, hanya PIP tadi kita dapatkan dari langsung dari pusat, dan kita tidak bisa menambah dan mengurangi, hanya itu ya itu gitu. Ya. Terus kalau yang kartu cerdas ini dari provinsi, kartu cerdas ini dari provinsi sama sekitar kurang lebih 70 sampai 100 anak juga. Hampir semua dapatnya perangkatannya ya. Banyak ya Bu. Ya, kelas 10 sampai kelas 12 Mbak. Ya. Sama. Terus per A nominalnya juga 1.500.000, tetapi biasanya cairnya 2 kali. Dalam 1 semester itu Bu? Selama kita di sini, jadi dalam 3 tahun itu hanya 2 kali saja. Kalau PIP tadi kan kelas 10 dapat, kelas 11 dapat, kelas 12 dapat. Tapi kalau kelas KACER ini kelas 10 mengusulkan, kelas 11 dapat, kelas 12 dapat lagi. Oh gitu ya Bu. Kalau itu rezekinya Mbak, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang terutama PIP itu tahun ini dapat, tahun kelas 11 nggak dapat, itu kadang-kadang seperti itu juga, tapi kita sudah nggak tahu ya karena itu dari pusat. Kalau itu kemudian beasiswa dari bank, selama ini baru BPD saja dan baru 1, dan tahun ini juga belum ada pengusulan lagi karena kita kalau seperti itu kan mesti ada surat dari sana ya, dan kita belum menerima lagi itu beasiswa. Nah, syaratnya yang paling rada rumit karena tidak semua anak itu punya. Yang pertama mengumpulkan fotokopi KIP. KIP itu ya kartu Indonesia Pintar. Ya, tidak semua anak yang tidak mampu itu punya KIP. Nah, permasalahannya di situ dan tidak tercatat di
di datanya itu. Terus kemudian mengumpulkan fotokopi kartu PKH. Sama, tidak semua anak yang tidak mampu itu punya. Kemudian mengumpulkan KKS. KKS juga sama ya, sama dengan PKH. Kemudian KK seperti yang lain, KA, kemudian KTP orang tua, dan mengumpulkan fotokopi akta kelahiran. Kalau ini nanti kalau sudah masuk sini perlu dicatat gitu saja ya, tapi minimal ada seperti itu. Jadi mohon maaf untuk anak-anak yang tidak mempunyai kartu-kartu ini, kadang-kadang kita lah kita kumpulkan, kita usulkan, tapi masalah nanti keluarnya itu di data Dapodik itu tadi, yang PIP khususnya data Dapodik ada tidak. Kalau tidak ada kita juga tidak bisa nuntut gitu. Jadi nggak pasti gitu ya Bu? Nggak pasti. Nah, ada catatan satu Mbak Cerita, untuk yang jalur prestasi ini saya memberikan tolong yang jalur prestasi ini nanti anak-anak itu kan prestasi kan otomatis semester 1 dia juara lah ya, dipertahankan sampai semester 5, 6, karena nanti di kelas 3 ada yang namanya masuk perguruan tinggi tanpa tes menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Oh, 5. Ya, sampai semester 5. Itu namanya masuk perguruan tinggi tanpa tes, namanya senam PTN. Kan eman-eman nek main untuk beasiswa prestasi kok tidak masuk senam PTN. Karena senam PTN itu nanti hanya diambil 40% terbaik dari seluruh kelas 12. Jadi sebisa-bisanya harus mempertahankan nilai yang itu ya Bu? Iya, untuk yang jalur prestasi. Nah, untuk yang beasiswa beasiswa tidak mampu tadi, tolong dipertahankan juga agar mempunyai nilai yang baik. Kalau dulu 40%, tapi kan dari dulu kan berkurang, dulu 100%, kemudian pernah 75%, terus 50%, sekarang 40%. Besok pas Mbak Selita nggak tahu berapa, mungkin 25%. Nah, itu tolong dipertahankan yang sudah mempunyai 10 terbaik lah atau 15 terbaik dari, nggak ada yang 15 ya, 10 terbaik lah di kelas agar mampu nanti untuk mendaftarkan seperti itu tadi, senam PTN, perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi tanpa tes, dan nanti untuk ngoyak yang namanya KIPK. Jadi PIP nanti menjadi KPIK setelah nanti di perguruan tinggi. Ya. Kartu Indonesia Pintar, kuliah yang dulu namanya bidik misi. Ya. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi monggo dipertahankan yang dapat beasiswa itu, yang prestasi untuk nilainya, kemudian yang KIP yang tidak mampu itu nanti masuk ke KIPK itu. Wah, cukup banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Ya. Terima kasih untuk Ibu Umi sudah menyempatkan waktunya. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya Jelita Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.